Kali apa? Selesainya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Yang hadir pada siang hari ini baru 9 mahasiswa, karena 10 termasuk saya. Oke, tetap kita tunggu aja. Baik, mulai hari ini kita fokus ke SPSS. Jadi, sudah siapkah semua install SPSS? Gimana? Sudah terinstall semua SPSS-nya? Halo? Baru pada masuk. Oke, ini Mbak Nafi Ngatun. Kalau saya belum Pak, kesulitan menginstal sendiri. Oh gini, kalau untuk masalah install menginstal, lebih lebih enak itu sekali apa? Minta tolong diinstalkan di tukang servis, malah hanya mungkin bayar 10.000, 15.000 kelihatannya. Kan kita sudah nggak repot, dan eh, apa namanya, aplikasinya juga sudah full version lah, jadi aman. Wait, oke, enggak apa-apa. Nanti coba untuk pertemuan yang akan datang, Pak Widi harapkan sudah terinstall semua SPSS-nya. Ini coba yang belum apa namanya, belum terinstall SPSS-nya siapa? Silakan klik di obrolan. Lukma, Lukmatul Ulum belum. Akhiruni belum. Dan kelihatannya ada yang sudah, siapa ya? Kemarin di grup ya. Si Maulida dan Najmul Abdullah sudah ya, ini Mas Najmul Abdullah sudah on cam. Ganteng pakai peci, seneng aku nonton kayak gitu. Oke, baik. Nanti untuk pertemuan yang selanjutnya, tolong yang lainnya diusahakan segera diinstal, karena supaya tidak tidak ya, tidak alhasil nanti tidak ketinggalan, terus nanti kalian yang repot sendiri malah kejar-kejaran. Ya tadi solusi termudahnya mendingan masuk ke apa namanya, servis, apa tinggal tukang servis laptop atau komputer atau temannya yang bisa nginstal, malah paling bayar paling 10.000 sampai 15.000, dan cepat kok, paling nggak ada 1 jam, nggak ada setengah jam, malah udah selesai. Sekalian ngabuburit, nyari kolak, es buah, itu sambil nunggu instalan selesai. Oke, jadi di grup sudah saya kirimkan bukunya yang dulu pernah saya kirimkan tentang panduan SPSS. Untuk versinya Pak Widi nggak menentukan harus pakai versi berapa, karena memang dalam penelitian kependidikan tidak jarang yang menggunakan versi yang terbaru atau menggunakan fasilitas yang jelimet-jelimet, jarang. Paling yang digunakan untuk pengolahan SPSS hanya beberapa fungsi saja, dan itu di semua versi insya Allah sudah ada. Yang Pak Widi gunakan saat ini, Pak Widi menggunakan 25 SPSS tipe 25, tapi yang bukunya masih menggunakan SPSS tipe 22. Tidak masalah, dalamnya hampir sama, paling hanya beberapa saja sih fasilitas sama letak-letaknya. Tapi kalau letaknya kita sama plek menurut saya. Cuman fasilitas di dalamnya untuk olah datanya
agak sedikit berbeda, tapi it's okay, nggak terlalu kita gunakan. Kita yang paling kita gunakan apa namanya analisisnya nanti di SPSS itu rata-rata analisis bawaan dari SPSS. Nah, mengapa menggunakan SPSS? Pak Widi ulangi lagi bahwasanya memang olah statistika yang standar yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya memang menggunakan salah satu program pengolah data yaitu SPSS. Karena memang data SPSS itu saya kira sangat mudah. Kalian tidak capek-capek menghitung, tapi apa namanya yang perlu kalian butuhkan adalah teliti ketika inputting data. Terus kalian ketika mengelompokkan data. Jadi tetap kalian nanti sebelum data itu masuk di apa namanya sebelum masuk di SPSS, kalian harus buat orek-orek dulu. Kalian buat database-nya dulu secara kotor. Setelah itu fix, baru kalian masukkan ke SPSS. Supaya kalian nanti tidak bingung hasilnya. Karena memang salah 0,1 saja, itu datanya sangat berpengaruh besar dalam SPSS, dalam perhitungan statistika. Nah, kenapa kok alasannya standarnya menggunakan SPSS? Coba dari kita berangkat dari UTS aja yang kemarin kalian kerjakan. Itu pun eh, banyak yang masih menggunakan mungkin cara menghitung manual. Terus apa ada yang mungkin sudah menggunakan kalkulator dan lain-lain. Tapi kalau yang menghitung manual kemarin saya melihat ada 9 anak apa namanya penjumlahannya itu sebenarnya hanya selisih 2 angka, 3 angka, tapi itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam statistika. Jadi eh, kenapa dalam proses apa namanya penelitian, terutama dalam proses pengolahan data statistika itu harus menggunakan aplikasi karena memang untuk mengurangi dampak dari human error-nya. Misal seperti ini. Momennya Dewe lagi poso kayak gini ya biasanya konsentrasinya tidak seperti menghadap es buah kayak gitu ya. Kayak Pak Widi kayak menjadi setan sing kan kalau Ramadan kan setan dibelenggu ya di neraka. Nah, DPO-nya salah satunya Pak Widi ini, sing kecekel orang guyon. Jadi apa namanya? Ketika kita menghitung, misal mungkin 1 tambah 1 2 enak ya. 20 tambah 20 40. 200 tambah 200 400. 1000 tambah 1000 2000. Pemenang 100.000 tambah 100.000 200.000. Enak banget ya. Nanti kalian akan bingung lagi ketika cara menghitungnya adalah 1.734,8 sekian sekian ditambah 0, bla 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 berapa. Nah, itu kan kadang kita menghitung, wah kata iki mau wis bener Pak hitunganku Pak. Secara wis tak nggo satu-satu, tapi yang jenengane wong delalah tergoda dengan es buah. Jadi ya apa namanya aslinya kudune 11, kalian ngitungnya satu. Lah si jine mbah nang ndi. Mungkin melu terbayang masuk dalam es buah juga nggak tahu. Jadi seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan human error ketika perhitungan statistika itu sangat berbahaya. Misalnya seperti kemarin, satu dengan eh dua dengan min satu itu lebih besar mana? Lebih besar dua. Men satu dengan men 5 itu lebih besar mana? Mesti naik orang konsentrasi pasti akan menjawab lebih besar men 5. Padahal kalau dikatakan dalam perhitungan matematika lebih besar men satu karena dia yang mendekati dengan angka 0. Nah, itu termasuk human error. Nah, untuk menghindari human error seperti itu, karena kan memang dalam penelitian itu data kan harus bisa dipertanggungjawabkan dan wajib valid, seperti itu kan. Nah, dengan adanya SPSS seperti itu, itulah yang menyebabkan nanti data itu bisa benar-benar dari 0,000 sekiannya itu akan keluar. Tinggal nanti kita belajarlah
cara menghitung angka penting itu bagaimana, cara membaca datanya itu bagaimana, cara membaca tabelnya itu bagaimana, itu sangat sangat penting sekali seperti itu. Dan misal, ya kemarin, lah ini Pak harus dibulatkan ke atas, harus dibulatkan ke bawah. Ya itu, misal seperti itulah harus uh, itu mungkin kalau datanya hanya satu dua. Nanti kalau jenengan semua ambil data dalam penelitian kan minimal paling tidak datanya ada 30 orang kan. Kalau itu kuantitatif kan biasanya paling tidak satu kelas kan. Nah, yang satu kelas paling murah sekelas sekarang kan minimal 30 anak. Nah, ini hitung UTS tok 30 anak. UAS nanti 30 anak. Terus nanti apa namanya prioritasnya 30 anak. Kalau apa secara manual nanti akan susah. Gimana Mas Sahrul Mas? Ada yang ingin tanyakan? Kok raise hand? Atau kepencet? Enggak, Pak. Oh, ya ya kepencet. Atau wah ini masalah fotonya baru ngopi siang-siang. Wah, bahaya ini. Gimana ini Mas Nazmul? Enggak, Guyan. Ini saya baru menjadi satu yang satu penggoda yang menjadi DPO karena yang lain teman-teman yang lain baru dibelenggu selama Ramadan. Enggak. Oh, ini memang seneng-seneng guyon sih. Oke, makanya Pak Widi coba ringkas. Nah, di modulnya itu uh, dulu ini sebenarnya modul sudah lama, cuman waktu itu yang nyusun termasuk saya juga dengan dosen UNY, sama-sama dari dosen IPA. Jadi itu sudah saya coba urutkan dari permasalahan yang paling sederhana dalam penelitian kependidikan di sekolah. Jadi nanti kan penelitian kan ada biasanya ya rata-rata nek anak mahasiswa kan peneliti kalau nggak kuantitatif, kualitatif, R&D, mixed method pun udah jarang. Paling apa namanya action research ya atau PTK ya. Tapi nggak tahu nanti kalau PBA biasa rata-rata penelitiannya tentang apa kalau PBA? Apakah ada yang kuantitatif juga? Mungkin mengambil nilai dari mungkin kualitatif. Ini Mbak Nafi menjawab. Nah, kualitatif itu juga perlu ada statistik tapi hanya sebagai data pendukung saja. Nah, itu juga diusahakan pengolahannya menggunakan aplikasi karena kalau menggunakan apa namanya perhitungan tangan yuk juga susah juga. Tapi kan kita nggak tahu nanti mungkin ketika skripsi seperti ini it's okay penelitian kualitatif tapi kan kita tidak tahu nanti kalian mungkin Mas Najmul nanti ada apa namanya lowongan menjadi salah satu di apa namanya badan statistik kan kita juga tidak tahu rezeki kita nanti ke depannya. Nanti mungkin Mas Syahrul menjadi apa namanya Pak Camat itu kan juga butuh analisis statistik itu ada di dalam. Terus mungkin Mbak Sabila Syukur nanti menjadi apa namanya eh, lembaga survei. Itu kan juga butuh statistik juga. Statistiknya itu juga tidak sederhana. Nah, itu makanya kita juga butuh apa namanya melatih, belajar bareng. Ayo kita belajar bareng. Yang sekarang yang saya alami sendiri ketika jadi ada dua kemungkinan ketika mahasiswa itu apa namanya mempelajari manual perhitungan secara hitung biasanya dia akan lemah di perhitungan secara SPSS tapi kalau dia terfokus di SPSS itu biasanya karena uh, hitung secara manualnya dia lemah. Nah, ini bukan karena apa-apa, tapi saya mencoba supaya kalian nanti tidak canggung ketika mulai penelitian.
wah yang ini yang mengharuskan kalian harus mengambil data secara kuantitatif itu supaya kalian tidak canggung. Nah, dengan cara saya mencoba menggunakan SPSS ini dalam mata kuliah statistika, kalian nanti sudah biasa. Oh, ternyata caranya begini tok toh. Oh, jadi tinggal input seperti ini, terus nanti proses ngambilnya data itu seperti apa, terus nanti datanya dikoordinir seperti apa, terus nanti inputnya seperti apa, oh caranya seperti. Nah, di modul itu ada semua, silakan nanti dibaca, kita coba bareng-bareng, makanya harapan saya yes, minggu ini nanti pertemuan hari ini nanti kita uh, bahas bersama-sama aja. Nanti yang sudah ada SPSS-nya silakan langsung dicoba. Yang belum ada SPSS-nya harap mengikuti supaya nanti pertemuan yang selanjutnya tidak canggung juga, tidak bingung terutama itu. Tak tegaskan lagi karena ada yang baru masuk, Pak Widi tidak menyarankan menggunakan SPSS yang terbaru sak kuate komputer masing-masing ya. Nek masing-masing kuatnya versi 22 ya pakai versi 22, versi 20 versi 20, mau versi 25 ya versi 25, silahkan install aja. Karena yang nanti akan kita pakai dari versi yang lama sampai yang versi terbaru itu ada di situ. Jadi aman, seperti itu ya. Oke, di sini yang sudah ada SPSS-nya bisa acungkan tangan, angkat tangan, raise hand, klik raise hand. Ahmad Turfa izin, oke. Sabil Syukur, Najmul Abdullah, oke. Berarti baru tiga ya. Oke, enggak masalah. Yang lain tolong mengikuti ya. Baik, saya mulai share screen dulu. Saya tata dulu biar kanan kiri oke. Ini SPSS-nya. Oke, oke. Share screen-nya Pak Widi sudah terlihat belum? Sudah. Mbak Nafi kenapa nggak pakai mikrofonnya aja? Apa hobi mengetik-ketik kah? Ya, terima kasih Mbak Nafi. Baik, SPSS itu Pak Widi yang saya gunakan di sini adalah SPSS 25. Jadi tampilannya sama aja. Di ketika kita membuka SPSS itu akan muncul dua jendela. Yang satu jendela aplikasi SPSS itu sendiri dan yang satu adalah nanti jendela output atau di sini nanti jendela hasil dari analisis SPSS itu. Jadi nanti setelah input data dianalisis terus nanti muncullah di jendela output ini. Nah, nah seperti itu. Nah, kita kembali ke jendela SPSS-nya itu dulu. Nah, jendela SPSS ini itu di sini ada beberapa bagian yang bios kurang lebih seperti Office lah. Di sini ada toolbar, terus ada apa namanya icon-iconnya di sini, dan yang terpenting adalah uh, area kerja kita. Nah, di sini ada dua jenis. Kita lihat paling bawah sebelah kiri ada data view dan ada variable view. Ketika kita klik data view itu gunanya untuk menginput datanya. Tapi kalau variable view itu digunakan untuk uh, memberikan apa namanya menginput variabelnya. Apakah variabelnya hanya satu variabel atau ada dua variabel atau tiga variabel. Nah, ya, hanya itu saja sih. Nah, di sini nanti ada file, edit, view, data, transform, analyze. Nah, nanti ini menu analyze inilah yang akan sering kita kita klik di situ. Ada compare min, itu ada kita bisa mencari minnya itu bagaimana.
one sample t-testnya itu bagaimana, independent sample t-test itu bagaimana, one way ANOVA itu bagaimana, paired sample t-test itu bagaimana. Nah, itu nanti akan kita pelajari semua di sini. Nah, karena memang dalam penelitian apa namanya kependidikan biasanya yang sering digunakan adalah compare mean ini. Nah, compare mean ini jadi kalau di SPSS 25 itu ada 6 ini. Ini 6 ini sering banget kita kita gunakan dalam penelitian kependidikan. Nah, seperti itu. Nah, kita berangkat ke modulnya. Kita latihan aja pakai modulnya aja langsung. Sudah tak sudah kita susun sedemikian rupa. Nah, ini kita lihat dari daftar isinya dulu aja. Nah, daftar isi ini ada 14 praktikum. Wah, akeh men Pak, wih aku mumet. Enggak. Nanti Pak Widi paling hanya apa namanya menjelaskan beberapa. Nanti silakan kalian eh, latihan sendiri. Pertama mungkin masih Pak Widi bimbing. Kedua Pak Widi bimbing juga Mas Yan. Dua berarti kan minggu depan ya. Ketiga masih tak bimbing, keempat masih tak bimbing. Nah, nanti kalau sudah masuk ke uji korelasi, sedikit Pak Widi lepas sedikit, terus nanti kalian coba sendiri. Nah, nanti saya harap nanti sudah di pertemuan ke-6 atau di sini praktikum ke-6 kalian sudah terbiasa ngeklik SPSS memainkan SPSS itu sudah terbiasa jadi nanti sampai kalian nyoba sendiri kan nggak mungkin wong kita pertemuan kita tinggal 7 pertemuan lagi kan nah nggak mungkin sampai 14 praktikum jadi nanti silahkan dicoba-coba sendiri paling Pak Widi nanti sampai 7 praktikum terus nanti kita ujian. Nah, sebelum ujian nanti kalian coba-coba sendiri. Pak Widyar, tolong untuk yang kemarin pembelajaran dari yang kemarin, langsung bilang aja Pak, saya kurang paham di bagian ini Pak. Pak saya kurang paham di bagian ini langsung bilang aja. Seperti teman-teman yang lain kemarin kan juga yang siapa Mbak siapa kan juga sering tanya. Pak saya belum paham yang ini. Yuk, saya malah suka seperti itu. Jadi masalahnya apa supaya segera segera terselesaikan. Kalau nanti uh, pas mau ujian baru tanya ya bingung akhirnya seperti itu. Kenapa nggak tanya sekalian jawabannya aja Pak? Lebih enak itu. Gitu ya. Oke, kita coba masuk. Nah, hanya mengulas ini di sini ada apa namanya di bab satunya di sini tentang pengantar statistik terapan di situ nanti ada statistik deskriptif, ada statistik inferensi, ada data penelitian, itu kan sudah kalian dapatkan dari kemarin, silahkan nanti dibuka-buka lagi. Ada prosedur pengujian itu bagaimana, terus ada hipotesis itu bagaimana. Nah, fungsi dari apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang hipotesis itu nanti akan kita gunakan ketika analisis data, terutama menggunakan SPSS di situ. Kita langsung masuk aja ke bab 2. Kita uji yang pertama, kita coba yang paling sederhana adalah tentang uji komparasi. Di sini kita menggunakan praktikum 1, yaitu one sample t-test. Harapannya itu digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata suatu kelompok dengan suatu hipotesis atau kesamaan rata-rata suatu kelompok data dengan suatu rata-rata tertentu. Nah, itu menggunakan analisis yaitu dengan one sample t-test. Di SPSS ada, tinggal nanti diklik-klik aja sih seperti itu. Nah, misal contohnya seperti ini. Ini ada beberapa masalah ya di situ. Misal contoh masalahnya itu mungkin seorang guru ingin membandingkan nilai ujian, maaf ini masih IPA ya. Seorang guru ingin membandingkan nilai ujian IPA semua siswa kelas 7 dengan rata-rata nilai ujian tahun yang lalu. Jadi nilai ujian IPA semua siswa kelas 7 ini itu pengen dibandingkan dengan rata-rata nilai ujian tahun yang lalu. Nah, rata-rata ujian tahun lalu itu 6,5.
Nah, apakah nilai rata-rata tersebut berbeda signifikan dengan rata-rata 6,5 atau tidak? Maksudnya, rata-rata nilai ujian yang sekarang ini, kelas 7 yang sekarang ini, itu apakah signifikan dengan rata-rata anak kelas 7 yang tahun lalu yang rata-ratanya 6,5? Nah, itu biasanya kan seperti itu. Itu penelitian yang paling sederhana dalam kelas. Itu seperti itu, salah satu contohnya. Nah, itu bisa kita gunakan. Contoh kasus langsung aja yang di bawah C kasus itu ya. Nah, berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran IPA kelas 8. Ini semua sudah di-download ya bukunya ya. Mungkin kalau di video kadang ada yang tidak terlihat mungkin karena jaringan tidak stabil sehingga di gambar tidak terlalu terlihat. Saya harap yang sudah saya share di WA segera di-download supaya bisa mengikuti. Oke, misal kasus seperti ini. Berikut ini disajikan data nilai UN mata pelajaran IPA kelas 8. Ada 67, 58, 78, 63, 55, 71, 59, 65, 61, 78, 52. Nah, perbedaannya, nek kalian menghitung secara manual, wajib hukumnya uh, diurutkan supaya lebih mudah kalian dalam menghitung. Tapi sebelum mengurutkan, kalian wajib membuat kode dulu, kode siswanya itu. Misal siswa absen 1, kamu tulis PBA 1, siswa absen nomor 2 PBA 2. Supaya ketika nanti diurutkan, nilainya itu mengikuti data yang sudah ada. Jadi jangan sampai yang harusnya kode siswa yang pertama itu nilainya 67, setelah diurutkan malah dia justru mendapat nilai 55 kayak gitu kan kasihan. Jadi kalian buat kode dulu baru diurutkan. Tapi kalau dalam SPSS, yang terpenting inputnya di dalam data SPSS itu wajib urut sesuai yang sudah kamu urutkan di orek-orekan di luar sebelum kamu input di SPSS. Jadi kalian buat urak-urakan dulu di luar pakai kertas kayak gitu toh, diurut kak di apa diurak-urak dulu. Oh, absen nomor 1 nilainya sekian, nomor 2 nilainya sekian, nomor 3 nilainya sekian, nomor 4 nilainya sekian, seterusnya sampai absen nomor terakhir nilainya sekian seperti itu. Nah, datanya ketika input harus sama persis apa yang sudah kalian urak-urak di situ. Jadi supaya kalian tidak bingung nanti setelah analisis, datanya ini bijinya sopo aja nih. Nah kan bingung nanti kalau kalian tidak urak-urak dulu seperti itu. Nah, kembali lagi coba. Nah, ini datanya misal ini data UN mata pelajaran IPA kelas 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 udah benar ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ya. Nah, pertanyaannya, apakah nilai rata-rata UN IPA tahun ini berbeda signifikan dengan rata-rata UN IPA tahun lalu? Diketahui, rata-rata UN IPA tahun lalu adalah 69. Ini kasusnya seperti kasus yang pertama ya. Jadi masih sangat mudah dipahami. Jadi intinya seperti ini. Kasus untuk one sample titest seperti ini itu cenderung untuk membandingkan. Misal, itu tadi saya ingin membandingkan rata-rata UN tahun ini dengan UN yang tahun kemarin itu rata-ratanya uh, ada perbedaan yang signifikan atau tidak? Atau mungkin saya ingin membandingkan nilai rata-rata UN tahun ini dengan nilai UN 2 tahun yang lalu, apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, di situ yang bisa kita gunakan menggunakan one sample t-test. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini baru masuklah ke SPSS. Buka bukan yang output ya, tapi buka jendela yang SPSS-nya. Nah,
Pertama-tama, nah, setelah terbuka ini, SPS-nya sudah terbuka. Pertama-tama, kalian, sebentar, biar Pak Widi juga bisa memantau. Oke, nanti kalau ada yang bingung, tinggal rasain gitu aja ya. Nah, pertama-tama, kalian buka SPSS-nya dulu. Nah, setelah buka SPSS, uh, di sini jalankan program SPSS dulu, lalu pilih variable view. Di bawah sini kan ada data dia yang sudah tak kenalkan ya. Ada data view dan variable view. Silakan pertama kali kalian klik variable view dulu. Nah, kalian buat variabelnya dulu. Coba isikan kolom name, yang ada name, type, weight, decimals, label, values, missing, column, select, measure, dan seterusnya di situ ya. Nah, silakan kalian klik di bawah name di sini, kalian tulis UN IPA tanpa spasi ya. Nah, selanjutnya type-nya adalah numeric. Otomatis ketika kalian klik, dia langsung otomatis ngisi seperti ini. Type-nya numeric, terus width-nya 8, desimalnya 2, value-nya non, missing non, kolomnya 8, like-nya dan tetek bengek seperti itu sama ya. Default aja sesuai yang sudah bawaannya aja. Nah, setelah karena ini variabelnya satu, jadi kalian cukup mengisi satu variabel saja. Nah, setelah terisi variabel itu, kalian klik data view. Nah, di sini akan berubah menjadi UN IPA. Nah, setelah itu sudah berubah, silahkan UN IPA-nya kalian inputkan data ini tadi, nilai-nilai tadi di persis di bawah UN IPA. Nah, nilainya berapa saja di situ? 67, 58, 7, salah. 67, 58, 7, 8, 3, 5, 7, 1, 5, 9, 6, 5, 1, 7, 8, 5, 2. Giling-giling. Setelah kalian input seperti ini, dicek lagi supaya tidak ada kekeliruan. Biasa nulis biasanya salah, apalagi ini input ngeklik apa nunjuk-nunjuk, pokoknya sini gede-gede kayak Pak Widi ini biasanya nunjuk siji tunjuk kabeh seperti itu kan repot. Jadi langsung dicek aja 67, 58, 78, 63, 55, 71, 59, 65, 61, 78, 5, 52. Nah, oh sudah benar. Nah, baru masuk langkah selanjutnya. Tinggal klik arahkan kursor ke atas di menu Analyze, 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 klik, kalian pilih Compare Min. Nah, setelah di Compare Min, baru kalian pilih One Sample T-Test. Ceklik. Nah, akan muncul seperti ini. Sampai sini ada yang kesulitan? Mas Ahmad Nur Faizin aman ya? Bisa ya? Insya Allah aman, Pak. Oke, Mas Najmul aman. Sip. Ini yang langsung live ini saya suka ini. Mas Ahmad Nur Faizin aman? Aman, Pak. Ini langsung Oke. one sample test Raspberry Pi, Pak. Oke, kan keluar kotak kayak gitu ya? Ya. Oke, kita lanjut. Berarti sudah aman ya semua ya? Oke, senang aku kayak gini. Semangat. Nah, selanjutnya kan akan muncul kotak seperti ini. Terus kalian ke halaman selanjutnya, baru
Kan di sini ada dua kotak putih ya. Yang satu ada tulisan UN IPA dan yang satu tes variabel. Seperti itu ya. Nah, pindahkan UN IPA ini ke kotak tes variabel. Caranya gimana? Klik tulisan UN IPA, terus klik tanda panah yang ada di tengah ini. Klik. Nah, sudah berubah seperti ini. Oke, sampai sini. Mudah? Gampang ya? Oke. Selanjutnya, kalian setting. Karena ini tadi adalah taraf signifikasinya adalah 5%, kalian harus setting dulu taraf signifikasinya. Caranya bagaimana? Klik apa namanya? Aduh, 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 aduh. Klik option. Nah, confidence interval percentage-nya itu dibuat 95%. Karena 5% taraf kesalahannya itu adalah 5%. Jadi 100% dikurangi 5% adalah 95%. Dan Ya, oke ya, udah kalian ubah 95%, klik terus di sini di missing values itu kan ada dua jenis. Pilih yang atas, exclude case analyzed by analysis. Sudah? sudah, Oke, baru klik continue. Sudah ya? sudah, Oke. Nah, selanjutnya uh, apa namanya? Test value-nya itu dilihat kasusnya tadi berapa sih? Rata-rata yang tahun lalu berapa? 69 ya. Berarti hmm, tes value-nya di sini diubah menjadi 69. Ya? ya, Oke. Setelah itu ya udah tinggal dipencet oke atau continue oke. Nah, baru langsunglah di jendela output akan keluar toh bentuk tabel-tabel kayak gitu. Sudah keluar sudah, seperti itu. Ya. Nah, inilah tingkat akurasi dari perhitungan SPSS itu sampai 0, sekian banyak seperti ini. Jadi memang bisa akurat banget. Nah, terus ini tabel-tabel ini gimanain Pak? Dibuat apa? Apa ini nanti dibuat berbuka bersama atau dibuat mokah bersama? Juga yaitu dibuat dianalisis. Nah, cara membacanya seperti ini. Nah, dalam tabel tersebut itu kan ada T, ada DF, ada seek to tell, ada mean difference, ada lower, ada upper, ada N, ada mean, ada standar deviasi, ada standar error mean. Nah, yang kita baca pertama di sini adalah uh, dilihat dari set seek to tell-nya. Ada tuh SIG 2 telet itu loh. ya ada, Nah, itu. Nah, bagaimana cara membacanya? Ini kan titik 100 ya, rata-rata nulisnya ya, titik 100 ya. Itu maksudnya adalah 0,100. Bukan titik 100 tapi 0,100 cara membacanya. Nah, terus nganalisisnya bagaimana? Nah, kita buka yang ada di PDF di halaman 10 ya, pembacaan analisisnya itu ya. Ya, cara membacanya ketentuannya seperti ini. Pertama, kalian membuat hipotesisnya dulu. Hipotesis kan kemarin kita kenal H0 dan H1. Nah, H0 itu adalah perkiraan positifnya. Jadi, misalnya, misal dalam kasus ini, rata-rata UN IPA tahun ini itu sama dengan tahun lalu. Tapi, kalau H1-nya itu adalah kontranya atau sebaliknya. Kalau dalam kasus ini, rata-rata UN IPA tahun ini tidak sama dengan tahun lalu. Jadi modelnya sebetulnya, yang penting hanya
kita untuk menguji hipotesisnya supaya lebih mudah. Nah, saya ulangi lagi. H0-nya itu hipotesis positif atau hipotesis apa namanya awal kita atau hipotesis awal kita ini wah rata-rata UN IPA tahun ini tuh sebenarnya sama dengan tahun lalu. Tapi kan perlu diuji. Nah, H1-nya kebalikan dari H0 seperti itu. Ketentuannya seperti ini. Kalau kalian menghitungnya secara manual, kalian menggunakan ketentuan yang ada di tabel ini yang atas. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Ini dua ketentuan ini itu digunakan jika kalian menggunakan perhitungan secara manual. Tapi kalau menghitungnya menggunakan SPS, kalian menggunakan yang bawah, yaitu jika sigtutelnya itu lebih besar dari setengah alfa, maka H0 diterima. Jika sigtutelnya itu kurang dari setengah alfa, maka H0 ditolak. Nah, alfa itu apa? Alfa adalah apa namanya tadi? Taraf signifikasi. Nah, 5% itu ketika didesimalkan berarti kan 5/100 atau 0,05. Nah, setengah alfa berarti setengah dari 0,05 adalah 0,025. Nah, makanya setelah kalau kita menggunakan SPSS berarti kita menggunakan ketentuan yang bawah yang menggunakan sigtutel. Nah, kita kembali ke jendela output tadi. Sigtutelnya berapa, Mas? Mas apa ya? Mas Ahmad Nur Faizin. Sigtutelnya di output berapa? Mas Ahmad Nur Faizin. Sig 2 tiletnya di output berapa? 100, Pak. Kok 100? 101. 0,1 0,100 Sat- bukan Iya, 100. Heeh. Giling-giling ya jangan salah ya. iya, 0,100 itu kan tulisannya titik 100 kan? Titiknya rapat iya, aja tau biasanya. iya. Oke, nah 0,100 ya berarti sigtutelnya itu 0,100. Nah, 0,100 itu lebih besar atau lebih kecilkah dengan 0,025? Bagaimana Mas Najmul? Ulangi, Pak. 0,100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Lebih kecil, Pak. 0,100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,025? Oh, lebih besar. 0,100. Nah, hati-hati itu urung-urung. Wah, ini perlu asupan S2 ini tenan yakin gitu. Ngelek, Pak, ngelek. Ngelek. Oke, jadi ya betul 0,100 itu lebih besar dari 0,025 sehingga berlaku berarti sigtutelnya lebih besar daripada setengah alfa maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata UN IPA tahun ini itu sama dengan tahun lalu atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai UN IPA tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan. Jadi hanya membacanya seperti itu. Simpel kan daripada kalian harus menghitung satu-satu secara manual. Kalian tinggal input, klik-klik-klik, data keluar, tinggal baca aja sigtutelnya. Tinggal ketentuan kalian menggunakan website Pautitas ya berarti uh, membandingkan sigtutel dengan setengah alfa. Nanti beda lagi ketika analisis yang lain seperti itu. Sampai di sini ada yang bingung nggak? Terutama yang sambil yang sudah mencoba, mungkin kalau teman yang belum install SPSS, mungkin bingung ya. Tapi kalau coba yang sudah mencoba, di sini ada Mas Najmul, ada Mas
Ahmad Nur Faizin, gimana sampai di sini ada yang ingin ditanyakan enggak? Belum, Pak. Masih muda? Masih. Yakin? Oke. Iya. Mas Najmul, ada yang ingin ditanyakan enggak? Itu untuk penggunaannya itu, maksudnya kegunaannya itu Pak, itu buat Oh, apa tadi Pak? Lupa. kegunaan analisis ini ya? Oh, nah ini Oke, contoh seperti yang ada di PDF, sudah dibuka PDF-nya. Nah, oke ya, Pak, di itu sini misal ada. kasusnya, contoh itu digunakan untuk kasus seperti ini. Jadi, kalian kan besok menjadi guru bahasa Arab berarti ya, pendidikan bahasa Arab ya. Nah, kalian pengen membandingkan nilai bahasa Arab, ujian bahasa Arab tahun ini dengan nilai ujian bahasa Arab tahun lalu. Kalian pengen membandingkan. Nah, dengan cara analisisnya menggunakan one sample t-test seperti ini. Misal seperti ini kan kalau di PDF ini saya masih menggunakan mata pelajaran IPA ya, tinggal diganti aja PBA kayak itu atau bahasa Arab kayak gitu nggak apa-apa. Nah itu misal nilainya ada 11 nilai seperti itu. Nah saya pengen tahu sih rata-rata rata-rata ujian yang tahun ini dengan yang tahun lalu itu sebenarnya ada perbedaan nggak sih? Yang tahun lalu sudah diketahui rata-ratanya 69. Nah coba ada perbedaan nggak? Nah menggunakan uh, apa namanya analisis one sample t-test karena itu masih menggunakan satu sampel seperti itu, satu variabel oh satu sampel, satu variabel seperti itu gitu Mas Nazmul ya. Makanya dengan harapannya Pak Widya adanya PDF seperti ini, nanti tinggal kalian sesuaikan dengan kondisi ketika kalian nanti penelitian. Oh, saya pengen membandingkan nilai bahasa Arab nilai UTS Bahasa Arab semester ini dengan nilai UTS Bahasa Arab semester 2 tahun yang lalu. Itu bisa menggunakan seperti ini. Boleh itu bentuk penelitian kan juga seperti itu modelnya. Saya kira masih sangat mudah ya. Awah, Iya, awah. oke, sip. Baik, coba bagi yang apa namanya, mungkin Mas Najmul sama Mas Nur Faizin coba. Masalah yang lain belum belum pada install, makanya Pak Widi kalau kayak gini bingung juga. Oke, kayak kemarin si Mbak Nganu juga sudah install. Mbak Maulida Askia, Mbak Maulida mana suaranya? Mohon maaf Pak, ini Mbak Maulida belum bisa ikut, sedang Oh, melayu Pak. oh baru Jun. Nganu, saudaranya atau tetangga? Kakeknya Pak. Oh, Jun. Oke, oke, oke. Jadi Baik, baik. izin dulu. Oh ya udah, berarti ya nanti kita doakan bersama-sama semoga apa almarhum kakeknya selalu diberikan dan diposisikan selalu dalam husnul khotimah. Amin, amin. Oke, berarti di sini motornya ini sementara Mas Najmul sama Mas Ahmad Nur Faizin ini. Oke, kita tes berdua ini. Enggak, kita latihan bareng-bareng aja. Uh, harap maklum ya, karena Pak Widi sering orangnya itu sebenarnya sering guyon, tapi kadang uh, apa kalau dari jurusan-jurusan lain itu menganggap wah ini mesti guru apa dosen IPA ini mesti saklek, dosen matematika saklek. Enggak, Pak Widi ini sebenarnya wangi sering sering seneng guyon, apalagi kalau urusan hal-hal seperti ini tak gawe sepaneng malah stres kabeh gitu sesuai. Ini, Pak. Satu Oke, dilalah. Menambah nafsu mokah itu Pak. semoga nah itu uh, sampingnya Pak Widi jual bakso aku sewa aku. Oke, kita coba Pak Widi punya data coba tak buatkan data mana ya Excelku ya malah Photoshop buka
Pak Widi punya data nilai UTS bahasa Arab sekarang 2020, 2021, 2020, 2021. Nilainya pasti kayak apa weh. 84, 85, 86, 87, 88, 8. Seratus lima delapan. Tujuh tujuh enam sembilan. Oke, saya capturekan, tak kirim di grup ya, biar bisa untuk pelatihan yang lain juga. Berarti ini data yang awal dihapus, Pak. Di nganu aja, kalian biasakan dimulai dari nol aja, dari buka aplikasi aja. Oke, datanya sudah saya upload di grup WA, silakan dilihat. Misal, saya punya data seperti itu. Terus rata rata-rata nilai UTS tahun 2019 itu 73. Silahkan dengan cara yang sama, dengan metode yang sama, silahkan analisis data yang sudah saya kirim ke WA tersebut, bandingkan nilai UTS Bahasa Arab tahun 2020-2021 dengan nilai rata-rata UTS tahun 2019. Coba ya, dikerjakan ya. Iya, iya. Oke, mungkin yang bisa kalian mengerjakan, saya juga mengerjakan biar nanti teman-teman yang lain bisa lihat live streamingnya bagaimana. Oke, yuk balapan. Masih. SPSS ku data keluarin dulu aja. SPSS variable view nama UTS PBA nama record. Oke, data view kita masukkan delapan lima delapan enam delapan 85, 86, 87, 88, 89. Oke, 85, lalu 8, sampel tes 87, 8, tadi rata-rata 9, 90, input ke 70. 35, 65, 35. Oke, Oke. 35, terus 65. Wih, salah. 8, 7, 8, 8.
Mana? Pak itu sudah selesai. 7, 7, 7, 6. 9, 9. Oke, baru gue analis terus apa ya? Oh, iki Analyze, compare min. Ketemu? Mas Aizin? continue. Tujuh tiga. Seperti ini. Terus ini Pak. Kok salah aku. Berapa? Sik totalnya berapa, Master Faizin? Saya 0,081. 0,081. Mesti ada Iya. salah input. Harusnya 0,071. Wih, apa ya? Coba dicek. Kamu input datanya. Wis bener dong nilainya. Mana ketemu, Mas Ahmad Faizin? Salahnya di angka berapa? Mas Najmul, gimana hasilnya? Ketemunya berapa, Mas Najmul, signalnya? Baru install ulang SPSS-nya Pak. Oh, alah. Oke, oke, oke. Udah, aku kayak sama Mas Nur Faizin dulu. Mas Nur Faizin, gimana? Ketemu enggak? Sudahkah ketemu, Mas Nur Faizin? Salah inputnya di mana? Oke, sudah. Nah, ketemu apa yang salah apa nih? Tadi 90, ternyata 98. Nah, ayo padahal cuman kaca 8 digit ya. Iya. Nah, itu salah satu kelebihan dari SPSS itu di situ. Nah, ketemu 0,071. Nah, 0,071 itu lebih besar dari 0,025 atau lebih kecil? Terus putus. 0,071 itu lebih besar dari 0,025 atau malah justru lebih kecil? Besar, Pak. Lebih besar. Berarti kesimpulannya apa, Mas
Eh, Pak izin. UN tahun lalu UN. lebih besar daripada tahun UTS sekarang. bahasa Arab tahun ini UTS lebih besar daripada tahun yang kok lebih lalu. besar? Salah, nggak kayak gitu. Kecil. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata UTS bahasa Arab tahun ini sama dengan tahun lalu atau tidak ada perbedaan rata-rata nilai UTS bahasa Arab tahun ini dengan tahun lalu secara signifikan. Maksudnya seperti itu. Kan ini jadi tadi judulnya apa? Nilai UTS bahasa Arab toh, itu UN. Oke. Sampai di sini ada yang dibingungkan, Mas Ahmad Faizin dan teman-teman yang lain. Belum. Gimana teman-teman yang lain? Nanti ketika mencoba bisa mengikuti nggak? Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa ya. Pokoknya dicoba dulu. Nanti kalau kalian bingung, pertemuan besok yang akan datang, kalian konsultasikan dengan Pak Widi lagi. Gitu ya. Mas Syahrul juga dan teman-teman yang lain, Mbak Waziro, Mbak Hani, dan lain. Nah, karena ini waktunya sudah jam 2 lebih 12, saatnya waktu untuk beribadah yang lain, narik selimut, ambil bantal guling untuk ibadah yang lain. Iya. Pak Widi akhiri dulu, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf, saya harap untuk pertemuan yang akan datang sudah terinstall semua SPSS-nya ya. Oke, itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Teman-teman yang lain, maaf untuk yang kemarin-kemarin Pak Widi tidak bisa untuk upload YouTube-nya karena satu datanya kemarin error dan sempat emailnya Pak Widi dibaca orang, tapi alhamdulillah ini sudah kembali lagi. Jadi data yang kemarin hilang untuk yang 2 pertemuan yang kemarin, tapi yang untuk yang ini nanti akan Pak Widi upload supaya lebih mudah kalian nanti untuk belajar. Itu ya, itu saja dari Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat ya, nggak usah patah semangat, pokoknya tetap semangat. Pokoknya awuran. Wes pokoknya awuran bener.